Kortaks error, Sri Mulyani dan Suryo Utomo harus bertanggung jawab. Bayangkan sebuah proyek raksasa senilai 1,3 triliun rupiah dikerjakan oleh kementerian yang paling bergengsi, Kementerian Keuangan, dan dipimpin oleh sosok yang selama ini dielu-elukan sebagai Dewi Keuangan. Namun hasilnya justru carut-marut. Aplikasi yang menjadi tulang punggung sistem perpajakan nasional tersebut bahkan disebut seperti aplikasi bikinan anak SMA. Dan yang mengatakan itu bukan politisi oposisi, anggota DPR, atau pengamat, melainkan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudi Sadewa. Pernyataan itu viral dan membuka kotak Pandora baru. Apa sebenarnya yang terjadi di balik proyek Kortaks ini? Apalagi kemudian muncul desakan terbuka dari ekonom Celios, Bima Yudhistira, agar Sri Mulyani dan Suryo Utomo dimintai pertanggungjawaban penuh, termasuk implikasi hukumnya. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin proyek senilai 1,3 triliun dijalankan tanpa sepengetahuan keduanya sebagai Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak. Menurut Bima, keduanya harus diperiksa karena proyek strategis ini beranggaran besar, hasilnya bermasalah, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Sistem sebesar itu seharusnya meningkatkan efisiensi dan akurasi pajak, bukan justru menciptakan kebingungan di lapangan. Kerusakan aplikasi Kortaks telah menyebabkan gangguan akses berulang, bahkan menurunkan kinerja penerimaan pajak nasional. Kasus ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan indikasi lemahnya tata kelola di Kementerian Keuangan, kementerian yang selama ini dikenal elit dengan struktur gaji tertinggi di Republik ini. Ironisnya, dengan anggaran sebesar itu, pengawasan internal justru lemah. Jika proyek raksasa bisa berjalan tanpa kontrol ketat, berarti ada masalah serius dalam fungsi manajemen risiko dan kepemimpinan. Bila hasil aplikasi disebut seperti buatan anak SMA, maka yang rusak bukan hanya sistem, tapi juga etos profesionalisme birokrasi. Banyak pihak kini mempertanyakan efektivitas reformasi birokrasi yang selama ini menjadi kebanggaan Sri Mulyani. Reformasi yang diklaim menaikkan integritas pegawai melalui gaji tinggi, ternyata belum mampu menekan kasus pungli, gratifikasi, dan penyalahgunaan jabatan. Pertanyaan tajam pun muncul, apakah penghasilan tinggi benar-benar membersihkan mental aparatur, atau justru membuat mereka merasa kebal hukum? Kasus Kortaks menjadi cermin bahwa moralitas tidak bisa dibeli dengan angka gaji, tanpa pengawasan ketat dan keteladanan moral dari puncak pimpinan. Dalam hukum administrasi negara, tanggung jawab melekat pada pejabat pelaksana maupun pimpinan lembaga. Tugas teknis boleh didelegasikan, namun tanggung jawab tidak bisa dialihkan. Dengan prinsip itu, Sri Mulyani dan Suryo Utomo harus bertanggung jawab penuh, baik secara moral maupun hukum, atas carut-marut proyek Kortaks, yang ironisnya dulu diklaim sebagai bagian dari reformasi pajak kebanggaan Kementerian Keuangan.